fitrahnya. Kalau ponakan ke bibi berarti boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, diriku, an nafsi fardhulillahi ta'ala. Ya, untuk niat zakat. Kalau misalkannya mau ngejakatin anak bagaimana? Ya boleh. Kalau misalkannya mau ngejakatin anak, siapa nama anaknya? Atau zakat ke mertua tidak boleh atuh, ya Allah. Orang tua dengan mertua itu kedudukannya sama orang tua kita. Orang tua kita itu dengan asbab kelahiran kita dari mereka. Kalau mertua itu asbab pernikahan kita dengan anaknya. Posisi orang tua dengan mertua itu sama. Kan tadi saya udah bilang, tidak boleh ngasih zakat mal ke orang tua kita. Bukan berarti boleh ke mertua. Lah mertua orang tua juga. Dari pihak suami. Kalau misalkan dirimu perempuan. Begitupun sebaliknya. Namanya orang tua dan mertua itu dikasih saja dari harta yang kita miliki. Bukan dari zakat mal. Karena zakat mal itu adalah kotoran. Seseorang mengeluarkan zakat mal itu berarti dia telah menyucikan harta yang dia miliki. Dicuci bersih, dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat mal itu pembersih harta yang kita miliki. Harta disebut dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu untuk membersihkan diri kita. Beda lagi, zakat fitrah mah ngebersihin diri kita. Mau kaya ataupun miskin tetap wajib zakat fitrah. Begitu. Umpama ada seseorang di kampung, ada orang yang miskin sekali. Miskin sekali. Dia ini berhak mendapatkan zakat fitrah. Kalau memang dia miskin sekali. Culuk ada yang zakat ke dia. Saya mau mitrah ya, culuk. Dia mitrah. Artinya kan dia punya beras nih, ya kan? Dari zakat fitrah si ini. Apakah zakat fitrah yang diberikan oleh yang ini tuh sama dia boleh dipakai zakat fitrah untuk dirinya? Boleh, nggak apa-apa. Kalau miskin banget. Begitu. Saking kenapa bun? Saking fardunya. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini, hidup di dunia ini, sampai nggak bisa zakat fitrah acan itu mustahilu. Gak mungkin. Karena caranya banyak. Begitu. Ya, ada tadi tempat bunda sampai nggak bisa zakat karena kan boga duit. Nggak mungkin bun. Zakat fitrah mah pasti ada aja orang punya. Gitu. Semiskin-miskinnya orang tetap bisa zakat fitrah. Kalaupun misalkan ada seseorang yang miskin banget, kan nanti ada orang lain fitrah ke dia. Ingat ya, yang menerima zakat fitrah itu yang fakir miskin itu mustahil. Ya, kita zakat fitrah jangan berpikir gini, kalau zakat ke dia mah nantinya dia nggak bisa ngedoain. Atuh eta mah manehna bisa ngadoakeun eta mah kumaha manehna bae. Yang penting kita niatnya innamal a'malu binniyat, kita mengeluarkan zakat. Nawaitu an urja zakatal fitri an nafsi fardhulillahi ta'ala. Nih, saya zakat fitrah saya fardhulillahi ta'ala. Udah selesai. Dia misalkannya dia bisa ngedoa atau tidak itu mah bukan urusan kita. Udah nggak apa-apa, yang penting Allah tahu kita sudah zakat fitrah ke dia. Begitu. Nah, kalau misalkannya dia miskin banget, kemudian dia ada nih mendapatkan zakat fitrah dari orang lain, kemudian si beras yang bekas zakat fitrah orang ini apakah boleh pakai zakat fitrah untuk dirinya? Boleh. Karena ketika seseorang sudah memberikan zakat fitrah kepada dirinya, mereka kan udah punya dirinya sendiri. Ya kan? Nah, kemudian dia pun ingin mitra, maka dikeluarkan lagi zakat fitrahnya. Begitu, Bunda. Itu satu. Yang kedua, takut ya, takut. Dengerin dulu. Takut. Ini mah hanya sekedar mengingatkan saja. Kalau ke pembantu boleh nggak zakat fitrah ke pembantu? Kalau memang pembantunya miskin banget nggak jadi masalah. Tapi
membantu itu kan tanggung jawab dirimu, ada dalam perlindunganmu. Ngapain dikasih zakat fitrah? Kan ada gajinya dia. Kasih aja ke yang lain yang lebih membutuhkan. Ya kan? Orang yang kerja di rumah kita, itu dalam tanggungan kita. Dia kan dapat gaji, ya kan? Ya kan? Iya. Jadi zakat fitrahnya ke yang lain aja. Yang lebih membutuhkan. Karena masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Zakat mal ke karyawan boleh enggak? Kalau memang karya, nih dengerin dulu ya. Patokannya jangan dirubah. Patokannya, fakir, ada 8 asnaf. Ingat-ingat, ada 8 asnaf yang menerima zakat mal ataupun zakat fitrah. Satu, fakir. Tahu orang fakir itu apa? Orang fakir itu tidak punya penghasilan dan tidak punya pekerjaan. Namanya fakir. 2, miskin. Orang miskin itu dia bekerja tapi tidak mencukupi. Masih kekurangan. Miskin. Kemudian yang ketiga, amil. Amil itu adalah yang ngurus zakat-zakat. Misalkannya masjid. Kan diurus tuh sama amil. Ayo zakat ke sini. Misalkan ke masjid. Itu kan dia amil. Amil boleh nggak apa-apa. Dapat. Yang keempat. Yang keempat itu apa? Yang keempat itu mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam. Yang kelima itu rikob. Indonesia tidak ada rikob. Perbudakan, budak. Pembantu kan bukan budak. Jadi kita ya masuknya kan ya bukan, karena digaji. Kalau budak itu pun tidak digaji sama sekali. Budak itu dibeli, kemudian dikerjakan, diperas tenaganya. Namanya perbudakan. Indonesia nggak ada, ya kan? Itu waktu di zaman jahiliyah aja. Yang keenam, ghorimin. Orang yang utangnya banyak. Yang ketujuh itu fisabilillah. Fisabilillah itu salah satunya orang yang perang di jalan Allah. Cuman kan perang, pedang itu kan udah nggak ada di kita, ya kan? Nah, yang fisabilillah ini termasuk kiai, ustadzah yang dia jihad untuk agama Allah. Nah, kemudian yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu yang seperti apa? Santri lagi dalam perjalanan. Dia perjalanan apa? Perjalanan tolab ilmu. Itu boleh. Jangan dirubah-rubah. Itu aja. Sesuai yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Jadi jangan dirubah-rubah. Kalau misalkannya mau ngasih ke adik bagaimana? Lah kalau adiknya miskin berarti masuk ke nomor 1. Jadi patokannya itu adalah fakir, miskin apa tidak. Kalau dimisalkannya ke janda, Umi bisa enggak? Lah kalau jandanya miskin mah dapat Bunda. Lah tidak semua janda miskin, maaf. Ada juga yang janda kaya, duitnya banyak. Apakah setiap janda itu mendapatkan zakat? Tidak selalu. Kalau misalkan seorang jandanya itu miskin, boleh dapat, tapi bukan status jandanya yang menjadikan dia dapat, status miskinnya. Yatim apakah dapat enggak? Dapat, kalau dia si yatimnya ini miskin. Kalau si yatimnya kaya raya, misalkannya harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya berlimpah, atau tidak dapat. Hah? Umi absennya belum selesai. Astagfirullahaladzim, kenapa tuh pada diem aja? Aku manjupoan. Aku suka lupa Bun, kalau nggak diingetin itu. Aduh, yang pundung ya. Pundung lagi dia. Oh, masih bisa ya? Bun, bantuin Bun. Ini cuman punya berapa detik lagi saya. Suka pundung dia kalau nggak diselesain absennya. Ya, lope oren. Absen itu kan bukan untuk saya Bun. Buat tok-tok. Jadi kalau misalkan tidak tercapai, dia suka marah. Suka pundung. Gitu ya. Cepetan Bun, selesaiin. 40 orang yang berbeda. 36, 4 orang lagi. 4 orang lagi Bun, waalaikumsalam. Cepetan Bun, 4 orang lagi, 4 orang lagi. 4 lagi. 4 maning. 5 deui. Masih 5. 5 lagi Bun. Lope orang yang di sini Bun. Udah tercapai. Oke. Nah, sudah selesai. Bisa ya? Nah, yang lebih utama, Umi bajunya bagus, iya, saya jual. Baju ini mau nggak saya murahkan nanti? Nanti ya, tapi belakangan ya, kita dikir dulu. Nah,
Udah semua? Kalau udah semua kita lanjutkan dikir ya, supaya perkumpulan kita itu bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol doang, ya kan? Bukan hanya sekedar kita curhat-curhat atau tanya jawab doang, tapi bagaimana caranya supaya kita semua yang ada di sini mendapatkan amalan tambahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kita sekarang melakukan zikrullah. Sudah selesai ya? Tap-tap layar. Oh, tap-tap layar dulu lah. Tap-tap layar dulu. Tap-tap layar dulu. Cepetan. Kita Hizbul Mubarak ya. Umi mau tanya suara yang di belakang beli di mana? Di sini. Ya. Bertanya itu tentang hukum. Tentang yang manfaat. Dia maka kursi-kursi ditanya. Kenapa tuh tidak tanya? Umi itu giginya dari mana? Ampun. Itu berkualitas pertanyaan. Aing atau ndak suka live eta mah. Ya kan? Aduh. Naon lah. Nah dia 5 hari sebelum lebaran menunaikan zakat Umi boleh. 5 hari sebelum lebaran mengeluarkan zakat apakah boleh? Boleh. Hukumnya mubah. Seminggu lagi mau lebaran boleh? Boleh. Mau sekarang apakah boleh? Boleh. Hukumnya apa kalau sekarang Umi? Mubah. Wajib zakatnya kapan? Wajib zakatnya itu ketika matahari tenggelam di Ramadan terakhir. Setelah adzan maghrib. Berarti malam takbir. Itu wajibnya zakat fitrah dikeluarkan setelah matahari tenggelam. Artinya kita setelah buka puasa, terakhir anggesan orang geus ibadah puasa sebulan meletup, baru terakhir dibersihkan badannya. Begitu. Wajib. Wajibnya itu ketika matahari sudah tenggelam di Ramadan terakhir. Mulai masuk hukum fardu mengeluarkan zakat fitrah itu setelah adzan maghrib sampai besok pagi sebelum khotib naik mimbar. Jadi kalau subuh-subuh mau lebaran itu boleh? Boleh. Kan belum sholat Idul Fitri kita. Nah gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan hari ini ada orang yang meninggal dunia, misal umpama, apakah harus dizakat fitrahin? Gak usah. Gak usah. Kenapa? Kan belum terkena hukum wajib. Paham gak? Belum terkena hukum wajib. Hukum wajib zakat fitrah itu di malam takbir. Setelah surut atau setelah tenggelam matahari terakhir di bulan Ramadan terakhir. Jadi kalau misalkan orang yang meninggal sekarang, itu gak usah zakat fitrah, udah meninggal. Kalau sekarang mau zakat fitrah apakah boleh? Boleh, hukumnya mubah. Belum wajib. Paham? Paham ya? Sip. Dah. Ada lagi? Kan kalau di kampung itu kadang-kadang mau nyicil aja dari sekarang, takut uangnya nggak cukup gitu kan. Nah, itu boleh, nggak apa-apa bun. Nggak apa-apa. Bayi 6 bulan, mau bayi 6 bulan, mau bayi mau baru ngebrogojol, ada orang yang mau ngebrogojol nih. Oi, hari ini. Apakah si bayi ini wajib mengeluarkan zakat? Wajib kan, ini manusia bukan binatang. Kapan? Ya nanti wajibnya. Kalau langsung di zakat fitrahin boleh? Boleh. Masuknya kemana? Hukumnya mubah. Boleh. Nah, paham? Meskipun bayi Umi kan dia belum puasa, baru lahir ke alam dunia. Betul. Tetapi dia sudah hidup di bulan Ramadan. Dan dia hidup di waktu di mana diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk seluruh yang bernama manusia. Jadi kalau dimisalkannya kita merasa bahwa kita sebagai manusia,
dan kita hidup di malam takbir. Jadi wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu cuma 13 jam. Contoh, jam 6.30 kita buka puasa ya bun ya. Adzan maghrib taruh atau jam 6.20 atau jam 6.30 bun ya. Agak babari. Jam 6.30 kita adzan maghrib, ya kan? Nah, itu baru mulai jam 6.30. Jam 6.30 setengah 7 ya. Jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 3, 10, jam berapa? Jam 6.30, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7. Jam 7, jam 7-an 30 kan kita sholat Idul Fitri itu udah khotib naik mimbar kan. Jadi cuma 13 jaman. Itu kita itu mengeluarkan zakat fitrah di hukum fardu dan wajibnya itu cuma 13 jam waktunya. Dari mulai adzan maghrib kita buka puasa sampai besok pagi, sampai khotib naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri. Itu. Jadi kalau misalkannya bayi sekarang lahir, ya nanti keluar itu zakat fitrahnya. Umi, kalau istri belum kita ceraikan wajib kita zakat fitrahkan? Aing hooh. Kewajiban si suami itu memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, memberikan pendidikan, memberikan cinta dan kasih sayang. Nah, zakat fitrah itu kewajiban suami. Makan kewajiban suami, beli baju kewajiban suami, ngasih rumah kewajiban suami, memberikan pendidikan kewajiban suami. Halo? Kan itu istrimu cuy. Jadi dirimu harus tanggung jawab. Masa dia zakat fitrahnya diminta sama bapaknya? Kan udah dinikah sama dirimu. Ketika seorang istri berstatus, seorang wanita berstatus istri, maka segala sesuatunya itu tanggung jawab suami. Kalau si wanita ini sudah dicerai, yang tanggung jawab siapa? Bapaknya. Di kampung kami suka 2 hari sebelum lebaran dibagikan. Berarti hukumnya mau dibagikan ku mama sudah ente ngerti ya. Di kampung kami suka 2 hari sebelum lebaran dibagikan. Apa? Berasnya. Dari semua yang mitra. Jangan dulu dibagikan. Itu kan mereka yang zakat fitrah dari sekarang-sekarang. Belum menuju ke 13 itu. Ya kan? Itu belum terkena hukum wajib. Nanti dulu, anggap itu tabungan. Nanti kalau sudah lebaran, berarti pada masuk tuh, sudah menyelesaikan kewajiban dia. Meskipun kayak gini bun, umpamanya kayak gini. Kita mau membeli sesuatu, saya mau beli baju itu ya, ini uangnya duluan. Terus, bajunya nanti, keluarnya nanti, seminggu lagi, misalkan gitu. Udah gak apa-apa, saya bayar duluan. Nah, bagaimana mungkin dibagikan itu si baju sementara belum keluar? Ngerti gak? Paham gak yang saya sampaikan? Seseorang terkena hukum wajib itu cuma 13 jam dari terakhir buka puasa bulan Ramadan sampai besok kita sholat Idul Fitri, terakhirnya itu sampai khotib naik mimbar. Itu terkena hukum wajib, ya kan? Jadi kalau misalkan sekarang kita zakat fitrah, apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan dulu dibagiin dulu. Nanti dulu selesaikan dulu supaya dia terkena hukum wajib dulu. Lah iya mah hukum namubah geus dibagikeun. Nanti dulu, selesaiin dulu. Nanti kalau udah selesai nih, udah selesai Idul Fitri, boleh bebas dibagikan. Begitu, ge. Itu satu. Yang kedua. Tolong pertanyaan saya nanya nangon ulangi deh. Yang kedua, kadang-kadang takutnya di kampung takut ada. Zakat fitrah itu kan kadang-kadang suka dikumpulkan di masjid. Ya kan, suka di masjid atau di musola, ya kan? Zakat ini beras. Zakat beras ataupun zakat mal bisa kan dikumpulkan di masjid. Kemudian udah selesai ini lebarannya, si berasnya dijual, si duitnya buat ngebetulin masjid atau musola. Itu tidak boleh. Karena musola dan masjid itu bukan yang mustahik untuk menerima zakat. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal.
termasuk orang yang mau mengeluarkan zakat mal, misalkan orang yang punya harta, dia zakat malnya ke masjid untuk beli semen, nggak masuk. Bukan, masjid itu bukan mustahik, bukan yang menerima zakat, terkecuali seperti ini. Misalkannya zakat mal seseorang, zakat malnya misalkannya 10 juta, dikasih sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya zakat mal saya 10 juta, jebret. Kata Pak Kiai, saya mah udah kaya raya, uang ini mau saya sedekahkan aja ke masjid. Nah, kalau itu mah boleh, karena zakat malnya sudah diterima dulu oleh manusia, kemudian baru disedekahkan ke masjid, begitu. Ingat ya, yang 8 asnaf yang tadi saya jelaskan, itu yang mustahik menerima zakat. Tidak ada satupun benda atau barang yang menerima zakat, itu nggak ada. Bangunan musola, bangunan masjid, segala macam, itu bukan mustahik menerima zakat, itu tidak boleh. Karena ada, saya pernah menyaksikan, kayak zakat fitrah dikumpulin di musola, dapat berapa karung, setelah dijual berasnya, itu sih duitnya pakai ngecat musola, tidak boleh. Kemudian kemana ini si kumpulan beras ini setelah dikumpuli musola? Ya dibagikan ke fakir miskin kembali, karena memang itu haknya dia. Paham gak Bun? Ngerti gak? Nih, 8 asnaf. Nah itu makanya saya kasih tahu 8 asnaf yang boleh menerima zakat. 1, fakir. 2, miskin. 3, amil zakat. Amil zakat itu yang ngurus-ngurus. Amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, sebentar takut saya salah ngomong. Yang kelima, rikob. Rikob itu budak. Indonesia tidak ada perbudakan ya. Dilanjut ke nomor 6, ghorimin. Ghorimin itu orang yang punya hutang banyak. Saking banyaknya hutang dia buat makan aja susah. Boleh. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Siapa fisabilillah itu? Ustad, kiai yang ngajar. Kiai, ustad itu termasuk fisabilillah. Dia sedang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan ilmu Allah. Kemudian yang ke-8 itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah seseorang yang dalam perjalanan di jalan Allah. Salah satunya apa? Santri. Itu masuk Ibnu Sabil. Santri. Itu boleh. Selain yang 8 ini tidak boleh. Itu ada dalam surat Al-Baqarah. Jadi jangan ngarang. Ya. Jangan ini mah zakat mal untuk pembangunan masjid. Nggak boleh. Tidak boleh. Zakat tidak boleh untuk pembangunan masjid. Zakat tidak boleh untuk jalan. Karena itu benda. Bukan seseorang yang mustahik. Jangan sampai misalkan zakat fitrah ke masjid. Atau ke musola dikumpulkan dapat 5 karung. Setelah 5 karung kemudian dijual duitnya buat beli semen, buat ngebangun. Tidak boleh. Musola dan masjid itu bukan yang mustahik untuk menerima zakat ya. Kalau kita mau sedekah, mas sedekah aja. Jangan pakai uang zakat hasil dari jual beras zakat fitrah. Gak boleh. Gak boleh Bun. Di kuku mahagen temenang. Terkecuali yang tadi itu yang saya jelaskan. Seseorang yang kaya raya zakat ke Pak Kiai. Kata Pak Kiai, saya mah sudah kaya. Lah ini saya terima nih zakatnya ya. Saya mau sedekahkan aja ke masjid. Nah itu mah boleh. Karena sudah diterima dulu sama manusia. Sama Pak Kiai. Kemudian si uangnya tidak dipakai sama dia. Kemudian disedekahkan untuk masjid. Nah itu boleh. Pahalanya buat siapa? Pahala sedekahnya punya Pak Kiai. Pahala zakatnya punya yang mengeluarkan zakatnya. Begitu. Sama yang begitu gimana Bu? Hah? Nah, kira misalkannya zakat fitrah harus ke masjid, umpama di suatu tempat kan suka ditentukan di musola atau di masjid. Dikumpulkan tuh satu perkampungan ke masjid si zakat fitrah. Misalkannya dapat 5 karung, semua sekampung dapat 5 karung. Kemana ini beras harus dibagikan? Ke fakir miskin, dibagikan lagi. Tapi jangan dibagikan lagi ke orang yang zakatnya. Itu ya. Cari fakir miskin di mana, anterin. Ini beras zakat gitu. Yang bertugas siapa? Amil zakat itu. Makanya amil zakat boleh yang dia mendapatkan karena dia capek. Disebutnya amil zakat yang mengurus. Nah, gitu. Ya. Ngerti nggak sih sebenarnya? Ngerti? Yang bising ngerti doang. Ngerti ya?
Ngerti ya? Udah lah, ngerti lah. Assalamualaikum Umi, apa boleh zakat fitrah menggunakan uang? Tidak boleh. Kalau mau ngikutin hukum tidak boleh. Zakat fitrah itu harus menggunakan makanan pokok. Makanan pokok di Indonesia itu beras. Jadi harus pakai beras. Terus bagaimana kalau saya tinggalnya di luar negeri dan saya mau zakat fitrah di Indonesia, saya mau transfer aja, apakah boleh? Boleh. Tapi nanti uangnya dibeliin beras dulu. Jadi tetap kekeh kudu jeung beas. Saya mah mau zakat fitrah sama Umi pakai duit, tetap duitnya kudu dibelikan beas heula. Nah, ini contoh umpama. Gitunya. Nah, begitunya. Iya, boleh, nggak apa-apa, dibantu menjakatkan boleh. Mau tanya apakah seorang janda wajib zakat? Terus maksudnya kumaha? Apakah janda itu tidak boleh zakat? Janda itu kan manusia. Yang namanya manusia itu kudu zakat fitrah. Dirimu mah, apakah dirimu nggak seorang janda itu tidak usah zakat fitrah? Terus kotor dong. Aiho. Zakat fitrah itu untuk membersihkan diri kita, Bunda. Jangan dianggap. Dengerin dulu. Banyak janda kaya, maaf ya. Di sini banyak juga janda kaya, maaf ya. Justru yang punya suami itu boga duit. Dir karena hulu. Apalagi suaminya pengangguran. Aduh, liur karena huntu ya kan. Aduh. Ambil itu dapat berapa? Ya Allah alam itu mah tergantung dibagi baik. Kumaha rarneh. Nah. Tidak ditentukan, ketentuannya nggak ada. Pokoknya mah menang beh gitu. Ya Allah, berarti zakat saya nggak saya Umi, soalnya saya kirim ke mama. Mama bagikannya juga yang uang itu. Eta mangke asupna kana sedekah. Kalau kita mengeluarkan zakat yang kita bagikan uang, itu masuknya zakat mal. Ingat, zakat fitrah itu makanan pokok, titik, segede jebuk, tidak boleh debat. Lamun arek ngikutan syariat hukumnya. Kalau kita mau ngikut syariat hukum, dengerin saya. Zakat fitrah itu harus menggunakan makanan pokok. Makanan pokok di Indonesia itu beras. Titik segede jebuk, tidak boleh dirubah. Saya mau menitip aja, saya titip uangnya ya. Saya mau zakat fitrah, saya di luar negeri. Atau boleh, nggak apa-apa. Tapi tetap duitnya harus dibeliin beras dulu. Kalau zakat mal berbentuk duit. Jangan dibalik. Kalau zakat mal berbentuk apa? Duit. Entah itu zakat dari perniagaan atau perdagangan, entah itu zakat emas, kita punya emas, entah itu zakat peternakan, kita punya peternakan, entah itu zakat pertanian, itu berbentuk fulus, duit. Beda, namanya zakat mal. Atau disebut dengan zakat harta. Zakat harta itu adalah untuk menyucikan, membersihkan harta yang kita miliki. Sementara zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan diri kita. Lalu diri kita. Jadi kalau kita itu merasa bahwa kita itu manusia, zakat fitrah. Terkecuali kita merasa bahwa kita itu bukan manusia, kita itu binatang. Tentu usah mitra. Kan binatang. Ini benar. Ada liar karena untuk. Itunya. Minimal zakat emas itu ketika kita memiliki emas 85 gram. Kalau kita punya emas kalung atau cincin atau gelang atau agiwang dan lain sebagainya punya kita 85 gram, maka mengeluarkan zakatnya 2,5% dan harus sudah setahun dimiliki. Sekali aja ya Umi, tiap tahun. Selama emas itu kita miliki setiap tahun harus dikeluarkan. Paham? Ya, guys, udah paham ya? Kita zakat di Malaysia pakai uang gimana Umi? Dibelikan beras dulu cek urang ge. Tetap jangan merubah-rubah syariat. Ini adalah pesan dari guru saya ya, ke saya dan ke semua santri. Jangan pernah merubah syariat. Kalau syariatnya menyuruh kamu zakat fitrah pakai makanan pokok yaitu beras, maka lakukan itu. Itunya. 2,5%, iya. Dari harga emas 85 gram, betul. Harganya sekarang ya, harga yang sekarang ya. Fidyah itu pakai duit. Fidyah itu pakai beras.
Fidyah pakai beras. Bagaimana kalau transfer dulu duitnya? Boleh. Tapi nanti dibeliin beras lagi. Tetap intina arek dibolak dibalik tetap ujung-ujungnya beas-beas kene. Tanya. Zakatna kana Pak Ustad henteu naon eta masuk kana fisabilillah. Saya zakat sama janda umi itu jadi masalah kalau jandanya memang fakir miskin. Zakat fitrah kalau menggunakan literan 3,5 liter. Kalau memakai kiloan 2,5 kilo. Kalau saya tetap akan ngikutin dari perintah guru saya 3,5 liter. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus pas. Dengerin ya, literan dengan kiloan itu berbeda. Kalau literan itu 3,5 liter. Kalau kiloan 2,5 atau 2,5 kilo. Kalau saya tetap akan menggunakan 3,5 liter sesuai dengan keterangannya di kitab. Dan sesuai yang diajarkan oleh guru saya. Jadi tetap sabaraha 3,5 liter. Teu boleh kurang, teu boleh lebih. Kudu pas. Gitu. Boleh ngajakat ke orang tua. Dia mah aing geus tadi ngejelaskeun. Tidak boleh ke orang tua mah. Zakat itu kotoran. Masa kita ngasih kotoran ke orang tua? Zakat fitrah itu kotoran, membersihkan diri kita, pembersih diri kita kotoran. Nah, zakat mal atau zakat harta itu juga kotoran, membersihkan harta yang kita miliki. Masa orang tua dikasih kotoran? Kalau orang tua mah dikasih aja langsung dari harta yang kita miliki, jebet. Moal miskin. Tidak akan mungkin miskin seorang anak memberikan duit karena orang tua. Oh iya, ampun deh. Iya, kena untuk dikit yuk. Dikit. Zakat fitrah lo bener ngerti kenenya. Ya unggal tahun fitrah masih ngerti kene. Iya kena untuk. Irung dia ngait. Emang bener-bener ya. Menurut saya ini picik pemikirannya. Nih dengerin dulu. Orang tua dan mertua itu kedudukannya sama sarwiti. Kita ke orang tua kita asbab dari kelahiran kita dari mereka. Mertua kita itu jadi orang tua asbab pernikahan kita sama anaknya. Orang tua dengan mertua kedudukannya sama. Itu teh orang tua kita. Maknya diberi kotoran sarwiti. Ampun, naing mah. Ampun, dir karena untuk. Aduh, kamu pelit-pelit hidup di alam dunia. Pengen dia miskin bisa umur-umur. Si orang pelit, kekolot, aing kuarinya. Kenapa dirimu hidupnya susah sampai per detik ini? Karena kamu pelit sama orang tua. Eta jawabannya. Paham? Ngerti tuh? Seorang anak yang menjadi tulang punggung di sebuah keluarga itu biasanya dia yang paling kaya. Sok, cek and recheck. Cek and recheck di alam dunia ini. Anak yang jadi tulang punggung untuk keluarganya mesti dia yang paling kaya. Sok geraun. Emang itu udah janji Allah. Jadi lamun misalkan anak orang yang sugih, sing bager atau kakolot, ya mah coba ya Allah wakbar kabiro innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta mah nil kolot dan kudu dibere teh makan dibere uang zakat. Kira-kira ieu nya uang zakat. Mana kitu jasa aneh aing mah lieur kana huntu. Ieu kupingkeun nya. Kalaupun dirimu punya harta sekarang, kamu punya rumah, kamu punya mobil, kamu punya uang, kamu punya sawah, kamu punya tabungan, kamu kasih semua orang tuamu, itu tidak bisa menebus setetes air susu. Setetes dong air susu gak bisa menebusnya. Seluruh harta yang kamu miliki dikasih ke orang tua, gak bisa ngebalas jasa orang tua. Gak bisa. Sekarang saya tahu kenapa hidupmu susah. Ternyata dirimu pelit sama orang tua. Itu jawabannya.
Ayo gerak. Udah gini, nanti udah beres dikit dengan saya ya. Kalian transfer ya ke orang tua ya. Kasih aja, nggak apa-apa. 100.000 ke, 200.000 ke. Kalau nggak punya duit mah, kalau punya duit 1 juta, 2 juta, yakin pasti diganti sama Allah. Percaya deh, beneran. Kalau bantu bayarkan zakat, boleh. Bantu bayarin zakat orang tua, boleh, nggak apa-apa. Transfer doa, duit, lain doa. Pembangunan masjid, aku akan mendoakan semoga selesai. Duit. Tidak semua orang eta butuh doa, kadang-kadang butuh jeung duit nah. Ada orang terkena musibah, aku doakan semoga kamu cepat sembuh, jeung duit nah. Ada orang yang sakit, dia tidak punya ya, orang miskin dia sedang sakit. Terus kita ngadoakan, ya Allah mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Tuh bisa ku doa, jeung tulus. Duit. Yuk, kurang didoakan tere cagernya, sok gerak berobat ke dokter ya 300.000. Gitu. Dia macam transfer na doa. Aing moncrot teh, semangat ting aing ya. Moncrot aing. Semangat ting, apa yang cantik? Oh iya lah, aing sedikit yang lihat banyak batu. Gak apa-apa ya. Dengerin dulu. Bolehlah dicontoh kehidupan saya, Bun. Saya waktu sekolah, saya tidak meminta biaya dari orang tua itu dari semenjak SMP. Kelas 2, saya sudah lepas tangan orang tua saya. Saya tidak pernah meminta uang sepeser pun. Saya sekolah, kemudian melanjutkan saya sekolah. Sambil saya mondok, ya kan. Itu uang sendiri dari usaha sendiri. Dan setiap lebaran orang tua saya supply. Kondisi saya masih sekolah. Gak merepotkan orang tua. Beneran. Saya sekolah tidak dibiayain sama orang tua. Tidak dibiayain sama orang tua. Dari SMP kelas 2 sampai saya kuliah. Saya mondok pesantren itu gak juga dibiayain sama orang tua. Uang pribadi. Tetapi setiap kebutuhan orang tua saya kasih. Itu kekurangan rizkina woi. Seriusan. Itu kekurangan. Saya sekarang tahu. Kenapa dirimu hidupnya susah? Sekarang saya tahu jawabannya. Kamu pelit sama orang tua. Masa orang tua mau dikasih zakat? Lu bener baik. Ada kemana hidup rek subur makmur. Pelit kayak kekolot. Jangan gitunya. Jangan gitu. Kita harus baik ke orang tua. Transfer mal sampai miskin orang. Mal. Percaya deh, percaya. Kita itu tidak akan mungkin sampai miskin ketika kita ngasih ke orang tua. Percaya deh, beneran. Kalau udah menikah sama mertua juga. Kasih aja. Umi, tapi kan saya mah uang pribadi, bukan dari uang suami. Apakah boleh saya ngasih ke mertua? Kalau bunda mau dapat pahala gede, nggak apa-apa, kasih aja. Oh gitu, ya udahlah, dia perhitungan gitu. Perhitungan kena orang banyak, karena hati hidup di alam dunia. Perhitungan. Ampun, ya kan? Perhitungan kan ya. Ayo orang dikir yuk. Kita dikir ya latih. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umi kalau ngasih ke mertua termasuk sedekah bukan sedekah? Mertuanya pelit, Umi. Kenapa tuh dirimu mengatakan mertuanya pelit? Berarti kan kamu berharap dikasih. Ingat pembicaraan saya. Jangan pernah berharap kepada makhluk. Percaya sama saya. Kenapa? Menyakitkan. Kita memberi pertolongan kepada siapapun. Jangan pernah berharap supaya dia itu baik ke kita. Berarti kita itu pamrih. Nanti ketika yang kita tolong kemudian dia tidak membalas kebaikan. Seperti hal kita melakukan kebaikan. Nanti kita sakit hati. Nanti kita kecewa. Seriusan. Jangan pernah bergantung kepada makhluk. Sing percaya karena orang. Beneran. Kalau kita nolong orang, nolong aja. Kalau kita ngasih-ngasih aja. Udah biarin tenang. Allah itu tidak tidur. Ngelihat. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang. Dan orang itu tidak membalas kebaikan kita. Percayalah. Allah nanti akan balas dari jalan yang lain. Begitu. Singkakin. Beneran. Geus geura praktekeun ilmu ti aing. Geura praktekeun. Sok geura praktekeun. Ye, saya masih ngorek keneh ye. Saya mah geus sisi koma. Teu kemana-mana di imah geus selesai ya kan. Coba praktekeun. Ulah imah hirup di alam dunia papui.
berangkat subuh balik peting, berangkat subuh balik peting, berangkat subuh balik peting, tapi hirup miskin baik. Aduh, aing hirup di alam dunia terus irahat tumaninah ibadahna. Karena tidak akan mungkin seseorang tumaninah ibadahna di dalam kemiskinan. Eueuh ti ditu carita can aku bahagia dalam kemiskinan. Eueuh, bohong etana. Kudu cukup hirup dalam dunia. Ibadah berjeng urang miskin hese katumanina. Rek salat ke kabayang lauk, rek salat kabayang hutang, rek salat kabayang cabe, rek salat kabayang jang buka puasa, rek salat kabayang jang beli baju lieur kana huntu. Gitu. Jadi kudu kumaha dikir minta rezeki ka Allah. Praktekeun atuh ilmuna. Buna boga duit sabaraha? Dicekok ku urang. Buna boga duit sabaraha? Yang geus beres dikirnya transfer ke orang tua. Bukan ke saya, Bun. Ke orang tua Bunda masing-masing. Kak Papa punya sedikit 100.000, bilang, Assalamualaikum Bu, saya transfer ya buat beli buka puasa, tapi saya punya 100.000 doang nih, gitu Bun. Kalau gede ya udah 500, sejuta, sok gerak transfer. Habis lab ini transfer ya ke orang tua masing-masing ya. Terus berdoa, ya Allah, hamba sudah transfer ke orang tua, minta ganti yang banyak ya. Apakah boleh? Boleh, tenan naon. Boleh, cek Allah teh dia masa kali merah yang digantian kuing. Tapi kan Allah maha baik. Sebenarnya tanpa kita meminta ngomong kayak gitu juga tetap akan nanti Allah sama Allah tetap diganti. Orang tua di alam kubur bisa sedekah ke orang lain, ke fakir miskin atas nama orang tua. Sampai tenang begitu. Bisa. Tadi kan mesti dijelaskan kurang. Kalau orang tua sudah meninggal bagaimana cara memberinya kepada orang tua? Di samping doa. Ya, kita bisa sedekah atas nama orang tua. Kita sedekah nih ke fakir miskin, ngasih uang atau ngasih takjil atau ngasih makanan. Ini ya sedekah saya, pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Nyampe seketika langsung syup, pahalanya. Paling cepat yang nyampe itu adalah pahala sedekah. Cepat dia. Tidak ada tedeng aling-aling, syup, langsung nyampe. Begitu ya. Oke, Bun. Dikir aing lir kana untuk aduh aing waktu na mepet, ayo dikir yuk, dikir dia latih urang. Umi gimana kalau ngasihnya lebaran boleh nggak jadi masalah, nu penting mah ngasih. Panon itu perhitungan. Umi, aku sekarang punya duit, tapi nanti aku mau ngasihnya lebaran aja ke mertua orang tua. Pertanyaan saya, yakin Bunda masih bisa hidup sampai lebaran? Umur itu nggak ada yang tahu. Jangan pernah menunda-nunda hal yang baik. Jangan menunda-nunda. Jangan berangan-angan. Nanti tahun depan begini. Kita belum tentu kita nyampe tahun depan. Umi menakut-takutin. Saya menakut-takutin. Ente. Emang begitu adanya, Bun. Karena ajal itu, Bun, syaratnya tidak mesti udah tua. Tidak mesti sakit juga, Bun. Banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba jeger pae. Sehat walafiat, jalan ke depan jeger ketabrak mobil. Innalillahi. Enggak kenapa-napa. Lagi ngomong di depan ini audiens, ya kan di panggung. Lagi ngomong kelek pae, ya kan? Udah ajalnya. Kalau belum ajalnya, Bun, meskipun sakit bertahun-tahun, teu pae-pae, Bun. Udah sakit bertahun-tahun, teu innalillahi, masih hidup kene bae. Berarti memang bukan ajalnya, belum ajalnya begitu. Oke, ayo orang dikir yuk. Dikirnya, Bun. Kata bayar dulu, yang baru hadir di sini silakan di follow, kita berteman. Kata Umi kalau zakat dialihkan ke tetangga yang nggak mampu, boleh. Itu fakir miskin boleh, Bun. Dak. Yang melirkan untuk iya bulak balik perasaan ngejelaskannya. Namanya. Terus dijelaskan beberapa kali ngajak tentang Umi bagaimana kalau tetangganya miskin. Karena itu masuk ke fakir miskin atau boleh. Umi kalau ke tetangga kiri bagaimana? Miskin dia dapat, boleh. Kan nanya deh, Umi yang kanan bagaimana? Bun, kan orang lain TK ya, Bun. Tegas karolot. Ampun, aing menitir gitu. Umi bagaimana? Aku mau kan tetangga depan, tapi dia banyak korongnya. Aja lo pakai rongan oge, ari mana miskin dapat. Gitu. Ayo orang dikir yuk. Aduh batuk banyak. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Al-Fatihah. Semuanya bun, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati Hizbil Latif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Dikir ya Latif semuanya, timpakan dikir ya Latifnya ke dalam kolbu. Mudah-mudahan kita ini semua yang hadir di sini dilembutkan hatinya oleh Allah SWT. Terima kasih. Amin. Yuk kita mulai. Assalatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah. Ya Latif, 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 Ya Latif,
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatina sabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu latifum bi'ibad yarzuqu may yasha. Ya Allah, Engkau yang maha lembut, Engkau yang maha penyayang, yang memberikan rizki kepada seluruh makhlukmu. Wa huwal qawiyul aziz, Engkau yang maha gagah dan maha kaya. Allahumma wasi' alaina rizqina ya Allah, jembarkan rizki untuk kami semua yang hadir di sini ya Allah. Allahumma atif alaina khalqak, jadikan seluruh makhlukmu ketika menatap kami welas asih hatinya terhadap kami ya Allah. Allahumma kama sunta wajinani sujudi li ghairika fasunang tulis su'ali li ghairik. Ya Allah, jaga dan raksalah wajah kami agar senantiasa dalam kesucian untuk bersujud kepadamu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khafi lutfillah, bi latifi sun'illah, bi jamili sitrillah. Dakhaltu fika nafillah wastajartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biyahin ahyalin ahyashin. Hajabtu nafsina bihijabillah. Halang, hijablah, jagalah. Hijab itu penghalang, minta dihalangin. Hajabtu nafsina bihijabillah. Halangilah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Bihijabillah, dengan hijabmu. Wa mana'tuha biayatillah, dengan ayat-ayatmu. Wa bil ayatil bayyinati wa bihaqqi man yuhil ghadama wa yaramim. Jibrilu ayyamina, jagalah di sebelah kanan kami dengan malaikat Jibril. Wa Israfilu awwaroina, jagalah di belakang kami ya Allah dengan malaikat Mikail, malaikat Israfil. Wa Mikailu ayyasarina, jagalah di sebelah kiri kami dengan malaikat Mikail. Wa Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi amamina, jagalah di depan kami sebagai penunjuk dan penuntun dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asa Musa fi yadina, berikan keberkahan tongkat Nabi Musa kepada tangan kami ya Allah. Wa marra'ana habana wa khatamu Sayyidina Sulaiman ala lisana, berikan keberkahan cincin Nabi Sulaiman itu kepada lisan kami, agar apa yang kami katakan semuanya hal-hal yang baik. Faman takallamtu aliqatu hajatina, ya Allah, hajat kami, jembarkan rezeki untuk kami, lindungi kami dari segala macam mara bahaya, dari penyakit, dari fitnah, dari musibah, dari bencana, dan dari orang-orang yang zalim. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, selamatkan lahir dan batin kami ya Allah, kuatkan iman Islam kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami dalam beribadah kepadamu ya Allah, berikan kenikmatan kepada kami ketika kami melakukan ibadah kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampaikan doa kami dengan keberkahan Hizbul Latif yang kami jamaahkan hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innal ilma 'indaka wa huwa mahjubun anna wa la a'lamu amran akhtalu nafsina faqad fawatu ilaika amrina warjatu kalifaqatin wa faqrina warshidna. Allahumma la habil umurina ilaika wa arduha 'indaka wa ahmadi aqibata ladika fi khairin wa afiyatin innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Nanti akhirnya buat buka puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita dikir Hizbul Latif yang pertama ada 2 itu 129 dikali 2 129 kali. Yang pertama itu untuk meminta rezeki, yang kedua untuk meminta penjagaan, dan yang tadi itu untuk menghilangkan kesedihan. Alhamdulillah pagi ini kita sudah melakukan zikir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai amalan taman ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan hajat kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang kita lanjutkan sebelum adzan duhur berkumandang. Saya mau sepilkan baju